Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2279 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Yehezkiel pasal 16 ayat 1 sampai ayat 14. Di bawah perikop, Allah memungut Yerusalem menjadi istrinya. Demikian firman Tuhan. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, beritahukanlah kepada Yerusalem perbuatan-perbuatannya yang keji. Dan katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah kepada Yerusalem. Asalmu dan kelahiranmu ialah dari tanah Kanaan. Ayahmu ialah orang Amori, dan ibumu orang Heti. Kelahiranmu begini. Waktu engkau dilahirkan, pusatmu tidak dipotong, dan engkau tidak dibasuh dengan air supaya bersih. Juga dengan garam pun engkau tidak digosok atau dibedungi dengan lampin. Tidak seorang pun merasa sayang kepadamu, sehingga diperbuatnya hal-hal itu kepadamu dari rasa belas kasihan. Malahan engkau dibuang ke ladang, oleh karena orang pandang enteng kepadamu pada hari lahirmu. Maka aku lalu dari situ, dan kulihat engkau menendang-nendang dengan kakimu sambil berlumuran darah. Dan aku berkata kepadamu dalam keadaan berlumuran darah itu, engkau harus hidup. Dan jadilah besar seperti tumbuh-tumbuhan di ladang. Engkau menjadi besar dan sudah cukup umur, bahkan sudah sampai pada masa mudamu. Maka buah dadamu sudah montok, rambutmu sudah tumbuh, tetapi engkau dalam keadaan telanjang bugil. Maka aku lalu dari situ, dan aku melihat engkau, sungguh engkau sudah sampai pada masa cinta berahi. Aku menghamparkan kainku kepadamu dan menutupi auratmu. Dengan sumpah aku mengadakan perjanjian dengan engkau. Demikianlah firman Tuhan Allah, dan dengan itu engkau aku punya. Aku membasuh engkau dengan air untuk membersihkan darahmu daripadamu, dan aku mengurapi engkau dengan minyak. Aku mengenakan pakaian berwarna-warna kepadamu, dan memberikan engkau sandal-sandal dari kulit lumba-lumba, dan tutup kepala dari lenan halus, dan selendang dari sutra. Dan aku menghiasi engkau dengan perhiasan-perhiasan, dan mengenakan gelang pada tanganmu, dan kalung pada lehermu. Dan aku mengenakan anting-anting pada hidungmu, dan anting-anting pada telingamu, dan mahkota kemuliaan di atas kepalamu. Dengan demikian, engkau menghias dirimu dengan emas dan perak, pakaianmu lenan halus dan sutra, dan kain berwarna-warna. Makananmu ialah tepung yang terbaik, madu dan minyak, dan engkau menjadi sangat cantik, sehingga layak menjadi ratu. Dan namamu termasyur di antara bangsa-bangsa karena kecantikanmu, sebab sangat sempurna adanya, oleh karena semarak perhiasanku yang kuberikan kepadamu. Demikianlah firman Tuhan Allah. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini berbicara tentang Yerusalem, atau katakan umat Tuhan bangsa Israel, atau
dalam konteks saat ini bicara kepada mempelai Kristus, yaitu gereja Tuhan, yaitu saudara dan saya. Amin. Haleluya. Melalui firman Tuhan ini, Tuhan mau Yerusalem atau gereja dalam konteks sekarang ini tahu diri. Amin. Tahu siapa mereka sebelum mereka dipanggil, sebelum mereka dipinang oleh Tuhan menjadi mempelai Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang tidak tahu diri. Padahal kalau kita melihat diri kita, sesungguhnya kita nggak layak Tuhan pilih. Kita tidak layak Tuhan pilih untuk diselamatkan. Karena siapakah kita sehingga kita mendapat kasih karunia itu? Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang Kristen saat ini hidup semau gue. Mereka tidak melihat bahwa pilihan Tuhan itu adalah kasih karunia yang seharusnya kita sendiri gak layak menerima keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita gak layak, tapi Tuhan berikan kepada kita dengan cuma-cuma. Itulah kasih karunia. Karena banyak orang berpikir keselamatan itu gratis, hanya asal percaya kepada Tuhan Yesus. Sehingga banyak orang Kristen, tidak heran mereka hidup ngawur. Karena mereka merasa kalau saya sudah Kristen, kalau saya sudah percaya pada Tuhan Yesus, saya sudah selamat. Sehingga hidup mereka hidup dalam dosa. Mereka membentengi diri mereka, saya sudah Kristen. Yang penting sudah Kristen pasti mati masuk surga. Nah, ini yang keliru, saudara. Dengar ini baik-baik. Kita yang sudah diselamatkan dengan cuma-cuma itu, kita harus menghargai karya keselamatan yang Kristus Yesus Tuhan berikan kepada kita melalui kematiannya di atas kayu salib itu. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat keadaan Yerusalem sebelum dipilih Tuhan menjadi kekasih Tuhan. Saudara, kita lihat di ayat 3 di sana dikatakan, dan katakanlah beginilah firman Tuhan Allah kepada Yerusalem. Asalmu dan kelahiranmu ialah dari tanah Kanaan. Ayahmu ialah orang Amori dan ibumu orang Heti. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam firman Tuhan ini Tuhan mau menunjukkan bahwa Yerusalem tadinya bukan siapa-siapa. Amin. Mereka berasal dari tanah Kanaan. Orang-orang yang ada di tanah Kanaan itu orang Amori, orang Het. Dan mereka adalah orang kafir. Orang yang tidak percaya Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub itu. Sehingga mereka bertindak jahat. Kehidupan mereka, karakter mereka hidup dalam dosa dan mereka gemar melakukan kejahatan. Jadi leluhur daripada Yerusalem itu orang-orang yang berdosa, orang-orang kafir. Jadi kalau mereka dipilih Tuhan, mereka harus sadar diri bahwa mereka tadinya sebelum Tuhan pilih menjadi kekasih-kekasih Allah, mereka bukanlah siapa-siapa. Saudara yang dikasihi Tuhan, keadaan Yerusalem sebelum dipilih Tuhan, tidak ada yang mau peduli dengan mereka. Saudara lihat, kelahiran Yerusalem tidak dikehendaki, tidak diharapkan. Kelahirannya ya seperti orang yang tidak diurus, terlantar. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan di ayat 4 di sana dikatakan, kelahiranmu begini. Waktu engkau dilahirkan, pusatmu tidak dipotong, dan engkau tidak dibasuh dengan air supaya bersih. Juga dengan garam pun engkau tidak digosok atau dibedungi dengan lampin. Artinya tidak ada yang mengurus kelahiran Yerusalem. Dibiarkan kelahirannya sepertinya tidak diharapkan. Itulah keadaan Yerusalem sebelum Tuhan pilih. Tidak ada yang menyayangi Yerusalem.
Kalau kita membaca ayat 4 sampai ayatnya yang ke-6 di sana, kita dapat melihat bahwa keadaan Yerusalem digambarkan seorang bayi yang baru lahir, yang tidak diurus, yang tidak disayangi, lalu dibuang dan sekarat hampir mati. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat latar belakang Yerusalem itu sangat-sangat menyedihkan. Sangat-sangat memprihatinkan. Karena keadaan Yerusalem yang sangat-sangat memprihatinkan itu membuat Tuhan berbelas kasih kepada Yerusalem. Tuhan mengadopsi Yerusalem, membesarkan Yerusalem dengan tangannya, sehingga Yerusalem boleh tumbuh menjadi dewasa. Dan ketika dia dewasa, dia karena dirawat oleh Tuhan, dia jadi perempuan yang sangat cantik. Semua orang jatuh cinta kepada Yerusalem. Padahal dulunya dia dibuang. Dulunya dia sangat-sangat menyedihkan. Tidak ada yang menyayangi Yerusalem waktu itu. Hanya Tuhan yang menyayangi, mengasihi, menerima Yerusalem serta merawatnya, memeliharanya, menghiasinya, dan memberikan mahkota kepada Yerusalem yang tadinya bukan siapa-siapa yang terbuang itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Yerusalem seharusnya sadar dan tahu diri bahwa kalau mereka diberkati Tuhan dengan sangat luar biasa, itu semua bukan karena kehebatan mereka, tapi itu semua karena kemurahan Tuhan kepada mereka. Amin. Saudara gereja Tuhan, ya, saudara dan saya juga harusnya bersikap tahu diri. Kita ini bukan siapa-siapa. Kalau kita mau pakai kacamata perjanjian lama, bahwa keselamatan itu hanya untuk satu bangsa, yaitu bangsa Israel. Kita ini siapa? Kita ini bukan warga Israel. Maka kita disebut kafir. Kita mati masuk neraka, saudara. Karena keselamatan itu hanya kepada satu bangsa, yaitu umat kesayangan Tuhan, bangsa Israel. Jadi keselamatan waktu itu hanya untuk satu bangsa, yaitu Israel. Nah, kita bersyukur saudara, ketika Tuhan Yesus datang 2000 tahun yang lalu, umat Tuhan bangsa Israel ini menolak Yesus. Sehingga keselamatan itu bukan lagi hanya untuk satu bangsa umat kesayangan Tuhan, bangsa Israel, tetapi terbuka untuk semua bangsa. Sehingga kita yang disebut kafir tadinya, kita yang percaya pada Tuhan Yesus, kita menjadi warga kerajaan Allah. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, harusnya gereja Tuhan tahu diri bahwa kita ini tadinya bukan siapa-siapa. Kita yang tadinya, kalau kita tidak percaya pada Tuhan Yesus, maka kita akan binasa. Tapi oleh karena kasih karunia Tuhan, Tuhan memberikan kepada kita keselamatan karena kita percaya kepada Kristus Yesus Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat latar belakang Yerusalem dari tanah Kanaan, orang Amori, orang Het yang adalah orang berdosa, orang jahat. Tapi karena hati Tuhan tergerak belas kasihan melihat kondisi Yerusalem yang dibuang, sehingga Tuhan tergerak belas kasihan membesarkan, mengadopsi Yerusalem sampai akhirnya dia dewasa. Ayat 8, perhatikan. Dengan sumpah aku mengadakan perjanjian dengan engkau. Demikianlah firman Tuhan Allah. Dan dengan itu engkau aku punya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan ini sungguh luar biasa. Tuhan mengklaim bahwa umat Tuhan
Yerusalem, atau dalam konteks sekarang ini saudara dan saya gereja Tuhan, saudara dan saya gereja Tuhan adalah Tuhan punya. Amin. Saudara adalah milik Tuhan. Kalau sesuatu barang yang kita miliki, yang kita punya, ketika ada orang lain mau mengambil, pasti kita akan mempertahankan benda itu. Karena apa? Karena itu milik kita. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, apapun kondisi saudara saat ini, saudara milik Tuhan. Kalau ada yang mencoba-coba mengusik saudara dan saya, mereka akan berurusan dengan Tuhan. Karena saudara dan saya milik Tuhan. Haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan, Yerusalem yang tadinya terbuang karena dosa, tapi saudara lihat, Yerusalem yang tadinya berdosa itu dikuduskan. Ayat 9a. Aku membasuh engkau dengan air untuk membersihkan darahmu daripadamu, dan aku mengurapi engkau dengan minyak. Haleluya. Saudara yang dikasih Tuhan, Yerusalem yang tadinya terbuang, tidak ada yang menghiraukan. Karena dosa, Tuhan kuduskan, Tuhan urapi. Saudara lihat ayat 10 di sana, Tuhan pakaikan pakaian berwarna. Di ayat 11 diberi perhiasan. Di ayat 12 diberi anting-anting dan mahkota. Ayat 13 diberi kemuliaan. Dipakaikan barang-barang mulia. Ayat 14 dimasyurkan. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ini luar biasa. Di ayat 13 dikatakan sehingga layak menjadi ratu. Saudara, kalau kita melihat latar belakangnya begitu mengenaskan, begitu menyedihkan, tapi di tangan Tuhan, saudara lihat, Tuhan mengurus dia, Tuhan menguduskan Yerusalem, Tuhan memelihara, Tuhan mengenakan semua pakaian kemuliaan, memberikan mahkota, sehingga Yerusalem ini layak menjadi ratu. Haleluya. Saudara yang dikasih Tuhan, saudara dan saya adalah mempelai perempuan dari Kristus Yesus Tuhan. Kita yang tadinya orang berdosa, kita sudah dikuduskan. Amin. Kita sudah diurapi. Kita ini imamat rajani. Makanya kita diurapi, saudara. Dikasih tanda dengan minyak itu bahwa kita ini adalah imamat rajani. Kita diberikan pakaian. Kalau kita buat dosa, di mata Tuhan itu kita telanjang. Tapi kita diberikan pakaian untuk menutupi aurat kita. Kita diberikan perhiasan. Memang sekarang belum mungkin kita dapatkan, tapi nanti Tuhan akan memberi kita mahkota. Amin. Kita akan diberikan kemuliaan, dimasyurkan. Karena gereja Tuhan adalah mempelai perempuan dari Kristus Yesus yang adalah mempelai laki-laki. Haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar. Yang pertama, kita harus tahu diri. Amin. Jangan merasa sok. Kita ini punya latar belakang yang tidak baik, saudara. Kita orang yang dikucilkan, dibuang. Kita sangat-sangat menderita karena kita ditolak, tidak diharapkan. Tapi saudara lihat, oleh karena belas kasihan Tuhan, Tuhan memberikan kita kasih karunia. Tuhan merawat kita, Tuhan memelihara kita, Tuhan menguduskan kita, mengurapi kita, memberikan kita mahkota sehingga kita layak menjadi ratu. Oh haleluya. Saudara, jangan sombong. Kita harus tahu diri. Kalau dulu kita terpuruk dan sekarang ini kita dipulihkan, diberkati, kita jangan sombong. Kita harus tahu diri. Saudara yang tadinya orang susah, orang yang bukan siapa-siapa, tapi sekarang saudara diberkati, saudara harus jadi berkat. Saudara harus menolong orang-orang yang susah, menderita. Saudara harus jadi berkat buat mereka. Amin. Harus tahu diri. Yang kedua, saudara, kita harus tahu berterima kasih. Harus tahu bersyukur kepada Tuhan. Karena kita
yang tadinya binasa, mati, masuk neraka, tapi oleh belas kasihan Tuhan kita diselamatkan. Amin. Jadi kita harus tahu bersyukur kepada Tuhan bahwa kita orang yang paling beruntung. Siapa kita sehingga Tuhan memilih kita, dipilih untuk diselamatkan? Ada miliaran orang di muka bumi ini, tapi tidak semua Tuhan pilih. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersyukurlah saudara dan saya. Kalau kita dipilih Tuhan untuk percaya kepada Tuhan, kita dipilih untuk diselamatkan. Haleluya. Dan yang ketiga, terakhir, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar, kita harus selalu ingat Tuhan. Amin. Saudara, jangan sampai kita lupa kepada Tuhan. Orang yang lupa Tuhan lupa beribadah. Mereka menganggap ibadah itu gak penting. Mereka lebih mementingkan mencari harta dunia, sehingga mereka melupakan Tuhan. Hati-hati saudara. Banyak orang yang sudah bertemu dengan saya, konseling dengan saya. Mereka menceritakan bagaimana waktu masa-masa jaya mereka diberkati, mereka lupa beribadah. Tapi setelah sudah bangkrut, sakit, tidak punya apa-apa, mereka berkata, aduh kalau bisa Pak Pendeta, setiap hari saya mau pergi beribadah ke gereja. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Jangan pernah melupakan Tuhan. Ingat Tuhan selalu. Amin. Orang yang melupakan Tuhan tandanya apa? Dia sudah tidak datang ke gereja. Dia sudah tidak pernah cari Tuhan. Sudah tidak pernah berdoa. Itu tanda orang itu sudah lupa kepada Tuhan. Orang yang selalu ingat Tuhan, selalu dia mengandalkan Tuhan. Dia selalu berdoa. Dia selalu mendengarkan firman Tuhan. Dia selalu pergi beribadah. Itu orang yang ingat Tuhan. Jangan sampai berkat membuat saudara lupa kepada Tuhan. Jangan sampai untuk mengejar karir, untuk supaya saudara populer, sampai saudara lupa kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan pernah melupakan Tuhan. Kalau kita boleh ada sampai sekarang ini semua karena Tuhan. Jangan pernah lupa Tuhan. Ingat selalu kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga sudah berbicara kepada kami semua melalui kebenaran firman-Mu. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati, usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang lemah Tuhan kuatkan, hibur mereka yang berduka cita saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa, biarlah berkat Tuhan memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.